Malam di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta bukan lagi diskusi akademis yang dikenang publik, tapi sebuah panggung jalanan yang dibawa masuk ke dalam ruang berpendingin. Penyebabnya satu, seorang anak muda namanya Tio Ardianto, ex-ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, melontarkan akronim dengan selera humor kelas media sosial. Saya harus apresiasi pada UII karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Tanpa rasa bersalah, sambil tersenyum, ia memelesetkan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi satuan penjilat Prabowo Gibran. Menyedihkan memang, ia begitu meyakini bahwa maki-makian adalah bentuk lain dari keberanian, seolah-olah siapapun yang ikut mengurusi urusan makan bergizi gratis untuk anak-anak bangsa hanyalah sekerumunan penjilat kekuasaan, sebuah cara pandang dangkal dan gegabah dan tak punya empati. Tapi publik tak boleh kaget. Tio ini memang spesialis mengincar sorot lampu sejak masih duduk di kursi ketua BEM. Sebelum plesetan menjilat ini, dia sudah punya koleksi diksi ekstrim lain. Reproduksi katanya keras, seolah dia adalah satu-satunya auditor keuangan yang paling bersih di negeri ini. Merasa suaranya kurang bergema di dalam negeri, ia pernah nekat berkirim surat resmi ke UNICEF, Badan Dunia milik PBB. Di dalam suratnya, Tio menulis rentetan ancaman korupsi sistemis sebagai senjata. Sebuah gerakan yang terlihat megah dari luar, tapi sebenarnya nihil solusi. Hal yang mungkin lebih sulit diterima Tio yang sibuk merangkai kata singkatan, apa sebenarnya SPPG itu? Ini bukan dapur logistik level supporter yang bisa dengan mudah dicap sebagai markas penjilat. SPPG adalah infrastruktur yang sangat besar. Badan Gizi Nasional punya catatan. Sejauh ini sudah ada 29.000 unit lebih SPPG berdiri di seluruh penjuru negeri. Artinya apa? Proyek ini sudah menyelamatkan 1,28 juta manusia menjadi tenaga kerja. Ada kelipatan dari 1 juta lebih itu, rakyat kecil yang menggantungkan nafkah di sana untuk keluarganya. Di setiap dapur, 40 hingga 50 warga setempat bisa makan dari menjadi juru masak, tukang cuci, atau tenaga logistik. Bahkan, ahli gizi dan angkutan lokal diprioritaskan menjadi pegawai negeri jalur PPPK. Ada sebuah putaran rezeki yang nyata untuk masyarakat bawah. Alhamdulillah, sekian 2 tahun sudah tidak bekerja, akhirnya kerja lagi. Ini kita unboxing gaji BMPG bagian Om Frank. Nah, ini gaji pertama. Kita hitung, ini gajinya asli ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20.000, 1.320.000. Alhamdulillah. Makasih MBG. Alhamdulillah, unboxing gaji pertama dari MBG. Nah, di sini ada kwitansi spill gaji Abi Nuraihan cuci tray. Dan ini uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah, barokah, ini sehat kepayunan. Alhamdulillah sih berkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi, entah apa yang ada di isi otak Tio, semua itu hanyalah satuan penjilat. Mungkin dia pikir perut 1 juta lebih pekerja SPPG bisa kenyang hanya dengan tepuk tangan dalam diskusi kampus. Target pemerintah memang dahsyat. 82 juta penerima manfaat. Miliaran porsi makanan sudah dibagikan untuk menekan stunting. Bagi Presiden Prabowo,
Tak ada niat sedikit pun MBG dihentikan, sekalipun dengan dalih negara sedang krisis. Prabowo bukan sedang keras kepala. Logikanya simpel. Masih ada pos anggaran lain yang bisa dihemat ketimbang dikorupsi. Untuk yang paling, tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati, tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng, ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak, saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat tidak? Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang. Tentu saja, karena skalanya raksasa, masalah di operasional pasti ada. Tapi Prabowo tak akan pernah berhenti berbenah demi anak-anak yang ia cintai. Untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Ya, jadi jangan ke arah oke, ada krisis nanti kita hentikan MBG. Ya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPPG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan this is the best investment Mr. President you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run, $35. In the short run, $7. Dan ini dari Rockefeller Institute. Ya, ini juga World Food Program dari PBB. Tapi di mata Tio, MBG tetaplah sebuah kekeliruan. Sayangnya, suaranya terdengar kampungan. Sebagai mahasiswa filsafat yang harusnya lebih elegan dalam bicara, kelakuan Tio sungguh menyedihkan. Ia tenggelam dalam euforia manusia sok paling kritis, namun kehilangan akal budi. Akibat kata-kata kasar itu, publik bukannya debat soal esensi gizi, tapi malah ribut soal sopan santun seorang mahasiswa. Netizen terbelah. Kelompok yang pro tentu saja memuji Tio setinggi langit. Dia disanjung sebagai pahlawan dan pengawas kekuasaan paling independen. Tapi bagi kelompok yang kontra, diksi tersebut sebagai penghinaan kasar bagi rakyat kecil. Boleh dibilang, Tio adalah tipikal elitis kampus nirempati yang betah di ruang ber-AC acara diskusi sambil menghinakan pekerjaan jutaan juru masak dan keluarganya di dapur-dapur MBG. Ribut-ribut di Yogyakarta ini akhirnya menjadi pelajaran mahal. Mahasiswa kritis tetap dibutuhkan, tapi bukannya hanya bisa bikin plesetan kata tanpa mau melihat realita. Demokrasi hari ini sudah lelah dengan cacian. Bobot seorang akademisi rusak oleh retorika recehan yang mencederai martabat orang kecil.
yang mencari sesuap nasi dari program negara. Entah apa jadinya orang model begini bila menjadi pemimpin. Mengerikan. Men of our time.